Oke, pagi hari ini coba kita lihat di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci, orang pencuri, orang kiri, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Nah, ini tentang kerajaan Allah ya, tentang kerajaan Allah. Jadi tentu sudah mutlak ya, untuk masuk di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, percaya dan sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan dan telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, jadi di dalam hal lain, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, ini orang-orang yang tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kalau kita baca di kitab Roma 14 ayat 17, dikatakan di situ kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi dikatakan ini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat zaman dulu ya, kalau kita mau menghadap Allah itu, ya tentu kerajaan Allah itu di mana Allah berdiam kan? Kerajaan Allah itu di mana Allah berdiam. Ya, untuk masuk ke sana, ya ini dari satu sisi saja. Tentu banyak sisi-sisi yang lain yang bisa kita lihat. Tapi syarat utama tadi itu ya harus percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, dikatakan orang yang tidak adil. Ya, adil ya artinya memperlakukan orang ya sekehendaknya. Ya, tidak adil di situ ya bisa berbicara berat sebelah atau memandang muka atau memilih-milih. Nah, itu bagian-bagian semua yang tidak adil. Nah, orang yang seperti ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Allah itu tidak pernah memilih-milih kan? Allah itu tidak pernah tidak adil. Ya, mungkin secara manusia kita bilang Allah itu tidak adil, tapi Allah itu tidak pernah berlaku tidak adil. Allah itu selalu adil. Ya, nah, jadi jelas orang yang tidak adil itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, tadi saya katakan kerajaan Allah itu tidak hanya berbicara tempat kediaman Allah gitu. Tapi kerajaan Allah itu adalah ya tidak soal makan minum yang hanya dipikirkan oleh orang-orang duniawi kan? Ya, orang duniawi itu orang yang hanya memikirkan soal perut, soal makan minum, ya. Tapi soal kerajaan sorga itu soal kebenaran kan? Ya, di mana ada kebenaran, di situ ada kerajaan Allah. Makanya berapa hari ini ya tentang penyembahan. Ya, penyembahan itu persembahan kan, dasarnya penyembahan itu persembahan. Ya, penyembahan itu persembahan kan. Kalau zaman perjanjian lama kalau kita lihat orang yang memberi persembahan itu harus masuk dalam apa? Ruang Maha Kudus kan. Ruang Maha Kudus tidak sembarang orang masuk di sana kan. Berarti hanya imam yang bisa masuk ke sana. Ya, imam tentu orang-orang yang harus hidupnya kudus. Namanya juga ruang Maha Kudus. Ya, makanya imam kalau masuk ke sana memberi persembahan, kakinya diikat. Karena bisa saja mati di dalam kalau tidak berkenan di hadapan Allah, mati tarik keluar. Karena tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, ini di dalam penyembahan kita juga ya memberi persembahan itu masuk ke dalam satu tempat dulu kan? Ya.
Jadi kamu untuk bisa memberi persembahanmu kepada Tuhan, kamu harus masuk dalam ruang Maha Kudus, hatinya Tuhan, ya kan? Ya, artinya apa? Saya dengar kemarin di satu khotbah ibadah online dikatakan di situ, penyembahan itu peperangan, ya. Peperangan mengalahkan hal-hal duniawi di dalam hidup kita. Nggak mungkin kita bisa masuk dalam ruang Maha Kudus memberi persembahan kepada Tuhan kalau dalam diri kita itu masih ada ini hal-hal ketidakadilan, keegoisan, mementingkan diri sendiri. Dosa-dosa yang kita lakukan, masih kita lakukan. Nggak mungkin kamu bisa memberi persembahan, mati kamu di dalam. Ya. Nah, ini perjuangan, peperangan di dalam penyembahan kita. Ya. Jadi penyembahan yang hidup, penyembahan yang sesungguhnya adalah ketika kamu membawa persembahanmu kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Ya. Dengan hati yang bersih. Kamu masuk bisa mengambil hatinya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gak mungkin kamu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah ketidakkudusan hidupmu. Hidup saya dan hidup saudara. Ini penting sekali. Jadi ini yang harus kita pegang ya. Ya. Kamu udah bagus dalam penyembahan, tapi kalau hidupmu masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya katakan persembahan kita itu sia-sia. Ya, nah itulah peperangan yang harus kita lakukan. Ya, jadi penyembahan itu adalah peperangan. Bagaimana kita mengalahkan kedagingan yang masih ada dalam diri kita, supaya setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sebaliknya. Jangan sampai Tuhan, aku muak melihat ibadahmu, aku muak melihat persembahanmu, karena kamu menyembah aku, tapi kamu masih terus berbantah, berselisih, dan lain sebagainya. Perjalanan dengan Tuhan itu tidak gampang, saya bilang. Ya, pengalaman dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat indah sebenarnya, sangat nikmat. Ya, ketika kita merasakan, oh ya, inilah penyembahannya sesungguhnya. Ya. Nah, oke. Nah, tentang hal siapa yang masuk ke dalam kerajaan Allah, siapa yang tidak masuk. Ya. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala. Orang cabul itu ya ngomongnya apa? Kata-kata jorok gitu ya, yang selalu nyerempet cabul. Ya. Nah ini orang ini tidak akan masuk ke dalam ini. Coba pegangnya. Firman Tuhan kita percaya, firman Tuhan ya dan amin kan? Ya dan amin. Makanya Roh Kudus itu selalu ada di dalam diri kita. Ketika kita mau berbuat sesuatu, Roh itu berbicara. Roh itu lemah lembut. Kalau kita mau sudah lebih, misalnya waktu tidur kita berlebihan, saya tuh selalu merasakan. Lah, berapa hari kalau saya nggak doa itu ada selalu ada suara. Bangun, doa. Ya. Ini nggak ada yang doa harus di cover, harus doa. Tapi kadang mengalahkan diri kita itu, suara itu sudah ada. Suara itu sudah mengingatkan, tapi untuk kedagingan atau merasa aduh letih, capek, hatinya bisa tidak melakukan itu. Atau tadi suara itu sudah berjalan, saya sudah berjalan, tiba-tiba sampai di depan, lihat WA dulu, akhirnya semakin lihat, akhirnya habis waktu tidak doa. Jadi banyak penghalang-penghalang yang harus kita kalahkan sebenarnya. Ya. Nah, jangan sesat orang cabul. Ya, makanya dikatakan di kitab Yakobus itu, mulut kita itu bisa mengeluarkan dua ya. Di satu sisi kita bisa memuji menyembah Tuhan, tapi di satu sisi kita bisa
memaki-maki orang, menjelekkan orang. Tuhan katakan tidak mungkin dari satu sumber keluar dua rasa. Ya, nggak mungkin dari keran yang satu itu muncul keluar ada rasa asin dan ada rasa asam misalnya. Ya, harusnya satu sumber itu keluar satu rasa. Ya. Hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah perjuangan yang harus kita alami, yang harus kita lakukan. Memang berat gitu loh. Ya. Tapi mau tidak mau harus kita, kalau kita ingin memperoleh kerajaan surga. Kemudian penyembah berhala mungkin saya katakan berhala zaman sekarang tidak sama dengan berhala zaman dulu. Mungkin orang kalau zaman perjanjian lama itu banyak kita lihat penyembah berhala. Yang banyak membuat mereka jatuh itu karena penyembah berhala kan. Ya, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka yang harus mereka kalahkan itu adalah bangsa-bangsa penyembah berhala. Ya, berhala zaman dulu bisa berupa dewa-dewi dalam bentuk patung mereka menyembah, tapi zaman sekarang berhalanya itu luar biasa. Ya kan, bisa berhalanya, pokoknya segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan itu adalah berhala. Ya, ketika kita memberikan waktu kita lebih daripada itu sudah menjadi berhala bagi kita, karena bukan Tuhan lagi yang nomor satu, tapi hal-hal misalnya kita punya pekerjaan, ya, kita punya hobi, kita punya kesibukan yang membuat waktu kita tidak ada untuk Tuhan atau sangat terbatas untuk Tuhan. Itu adalah berhala, ya. Dan dikatakan firman Tuhan, hal-hal semacam ini tidak akan membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak akan pernah mengalami namanya sukacita, damai sejahtera. Ya, sukacita, jangankan damai sejahtera, sukacita saja nggak ada gitu. Nah, kemudian orang berzina. Nah, ini lagi berzina ini. Ya. Kalau zaman perjanjian lama berzina itu orang ya ketika melakukan hubungan yang tidak selayaknya, yang tidak pada tempatnya, misalnya yang belum berkeluarga sudah berzina, misalnya berhubungan selayaknya suami istri, itu zaman dulu. Nah, tentu zaman sekarang juga masih ada, tapi variasinya udah banyak sekali gitu kan berzina zaman sekarang. Ya. Tuhan Yesus dalam perjanjian baru katakan, kamu melihat saja dan kamu mengingini dalam hatimu, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Ya. Saya kira zaman sekarang dosa yang paling banyak tentang berzinahan adalah dosa dalam hati. Ya. Terutama untuk generasi-generasi muda dengan adanya teknologi yang semakin canggih, yang semakin gampang diakses, yang membuat orang jatuh di dalam dosa berzinahan. Ya, mungkin kamu katakan, saya nggak pernah melakukan, saya masih perawan, saya masih perjaka. Tapi tiap hari kamu lihat gambar-gambar porno misalnya, ya, itu kamu udah berzina. Ya. Dan Tuhan katakan orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau kembali tadi Roma 14 ayat 17, bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran. Kamu gak hidup benar, ya. Kamu gak akan mengalami damai sejahtera. Kamu tidak akan pernah mengalami namanya sukacita. Yang ada dalam hidupmu adalah kacau, ya. Nah, banci. Nah, yang kalau kamu ketemu orang banci, itulah orang yang, ya, Alkitab katakan orang banci tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Dengan kondisi kamu hadapi nanti, mungkin suatu waktu kamu akan ketemu pendeta gereja yang sudah sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, berkeluarga, kawin. Banci. Bukan kita benci sama mereka, tapi kita harus tolong mereka. Ya. Ada teman-temanmu yang ada kelainan, kamu harus tolong mereka. Ya, banci tidak ada mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kemudian pencuri.
Pencuri apalagi. Ya. Kemudian apalagi orang kikir. Nah ini orang kikir. Kikir itu apa sih? Pelit. Ya, pelit dengan tenaganya, pelit dengan jangankan hartanya, tenaganya saja yang misalnya gratis udah pelit, apalagi dengan hartanya. Pelit apalagi menolong, pelit dalam tidak dia hanya ego, hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting kebutuhanku terpenuhi, peduli dengan kebutuhan orang lain. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk dilayani atau untuk melayani? Untuk melayani, untuk semua orang. Dia bagi apa yang dia miliki untuk semua orang. Tapi kalau orang kikir hanya untuk dirinya sendiri. Kalau baca lagi Amsal di sana, orang kikir itu tidak akan pernah kaya. Semakin dia irit, semakin kekurangan kan. Tapi tidak pernah orang yang memberi itu kekurangan. Semakin dia memberi, semakin Tuhan berkati. Ya. Semakin melimpah hidupnya. Belum pernah saya lihat orang yang memberi itu kekurangan. Tapi justru kadang orang yang mengirit-irit itu apa? Berkekurangan. Ya. Jadi orang kikir pun tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ingat itu ya. Ya, makanya ketika kamu sudah diberkati nanti ingat orang lain. Ya, saya seperti ini karena Tuhan sudah tolong saya. Jadi saya giliran saya sudah diberkati, saya harus menolong orang lain. Kemudian pemabuk, apalagi nih? Cintamu itu harus besar sama Tuhan. Ya. Ya kan? Ya harus begitu. Ya, jadi pemabuk, pemfitnah. Fitnah ini kata dunia tuh ada pepatah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Memfitnah orang itu menceritakan orang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Nah itu, jadi jangan kita memfitnah orang ya. Ya. Tapi Tuhan katakan jika orang berbuat salah sama kamu, ampunilah mereka. Ya, kalau seterumu lapar, kasih dia makan. Kalau seterumu musuhmu itu, kalau musuhmu haus, kasih dia minum. Gampang nggak lakukan itu? Gampang. Ya gampang di mulut. Nah, tapi mau tidak mau harus. Kalau kamu dapat kerajaan surga, mau masuk surga semua enggak? Mau. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, jangan memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kamu disakiti orang, cari. Datang ke kamar, duduk berlutut di situ, ngomong sama Tuhan. Hatiku sakit Tuhan. Dibuat dia, tapi sadarkanlah dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia buat. Gampangnya, tapi kenyataannya tidak mudah. Ya, oke. Kemudian penipu. Nah, jangan kalian tipu-tipu itu dapat kerajaan surga. Nah, lihat satu-satu, lihat baik-baik. Penipu ini nanti ditutup di bawah kan. Penipu. Penipu itu apa sih? Nah, bohong dengan penipu apa sama enggak? Nah. Ya. Siapa yang pernah berbohong? Ya, berarti kita kumpulan pembohong semua. Ya. Dulu waktu kita masih hidup dalam kedagingan. Ya, semua orang kita dulu seperti tidak ada yang tidak berdosa, sama dengan menipu diri sendiri kan. Tapi sekarang kita sudah tahu tentang kebenaran. Nah, orang yang sudah tahu kebenaran dan tidak melakukannya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu dia hanya berbicara ketika kita mati nanti kembali ke sana. Tapi kerajaan surga hidup kita sehari-hari. Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berarti kerajaan surga itu ada di bumi. Ya, yang tadi kerajaan surga bukan hanya soal makan minum, tapi soal kebenaran. Di mana ada kamu berbuat benar, di situ surga ada. Ya kan? Di mana kamu berkata jujur, di situ surga ada. Di mana kamu menipu, di situ neraka ada. Ya. Jadi kamu bisa menghadirkan surga, kamu bisa menghadirkan neraka. Di pas ketika semua menyembah Tuhan, semua orang dihuni oleh orang-orang jujur, di situ surga akan ada. Tapi ketika kita saling menipu satu dengan yang lain, sini setan.
Tapi kalau 1 bulan atau bolong-bolong gitu, kadang tidak, kadang. Tapi dibilang, aduh mantap 5 terus. Nah itu sudah masuk golongan penipu. Nah penipu itu dia akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah itu penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Nah, coba kita lihat-lihat ada berapa dalam diri kita ya. Apakah kita sudah berbuat adil? Apakah kita tidak berbuat cabul? Apakah kita tidak termasuk penyembah berhala? Apakah kita termasuk orang berzina? Atau kita masih banci? Banci ini penakut juga ya. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya kita tahu, nggak usah sebutkan yang mana gitu ya. Tapi itulah, mari kita gumulkan sama-sama kepada Tuhan supaya ya kita terus berjuang. Ya Tuhan yang memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita, dan biarlah kita adalah orang-orang yang mendapat bagian di dalam kerajaan surga.